tahun kemarin 2-3 tahun masih bisa dirasakan. Kalau sekarang itu bertahan tok. Siapa yang kuat bertahan ya. Di kawasan Sawojajar, tepatnya di lingkungan arena balap velodrome, Jalan Simpang Terusan Danau Sentani 3, Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, terdapat sebuah pasar buku dan seni yang saat ini mengalami kondisi memprihatinkan. Beberapa tahun lalu, pasar buku dan seni velodrome adalah tempat yang banyak diminati para pemburu literasi. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kios-kios buku di sini mulai kehilangan pelanggan, dan hampir tidak ada pembeli yang datang lagi. Pasar buku dan seni velodrome di Sawojajar telah beroperasi sejak sekitar tahun 2008. Para pedagang buku di sini, dulunya menempati lapak-lapak di dekat stasiun Kota Baru, Jalan Sriwijaya, Kota Malang. Kemudian direlokasi ke wilayah velodrome, Sawojajar. Penurunan pendapatan para pedagang buku bukan disebabkan oleh relokasi, melainkan karena sejumlah faktor yang lain. Salah satunya, perkembangan teknologi digital yang memengaruhi minat masyarakat terhadap buku. Selain itu, popularitas pasar buku dan seni velodrome masih kalah dibandingkan pasar buku Wilis. Lokasinya yang cukup berjarak dari pusat kota Malang, juga membuat aksesnya kurang terjangkau. Lagi pula, pasar buku dan seni velodrome memiliki jenis pelanggan yang lebih spesifik daripada toko buku lainnya. Mayoritas kios di sini menjual buku-buku bekas terbitan lawas, bahkan langka. Berbeda dengan pasar buku Wilis yang menawarkan berbagai jenis buku, baik baru maupun bekas. Saat ini, sebagian besar kios buku di pasar velodrome memilih untuk tutup. Mereka hanya membuka kios sesekali, terutama pada hari Minggu, ketika ada pasar pagi. Kehadiran pasar pagi memberikan sedikit peluang, karena banyaknya pengunjung yang datang. Beberapa pengunjung pasar pagi juga singgah di kios-kios buku, dan terkadang tertarik untuk membeli buku-buku yang tersedia. Sanda Oki, salah satu pedagang buku di pasar velodrome, mengeluhkan situasi ini. Ia menyatakan bahwa, saat ini pasar buku sangat sepi pengunjung. Meski beberapa tahun sebelumnya merasakan masa kejayaan, kini kondisinya sangat berbeda. Setiap harinya, hanya ada sekitar 10 orang pengunjung. Dan dari jumlah itu, hanya 2-3 orang yang benar-benar membeli buku. Melihat kondisi seperti itu, maka pendapatan Rp50.000 per hari saja, sudah dianggap cukup baik. Meski demikian, situasi sepinya pengunjung tetap menjadi permasalahan. Yang membuat Mas masih bisa bertahan? Kalau saya sih, ya apa ya, memang nggak ada lagi yang dianu. Jadinya ya harus bertahan. Karena kondisi kayak gini harus bertahan. Untuk tiap harinya Mas, pasti dah ada ya pengunjung ya? Ya ada aja, kalau pengunjungnya ada aja. Tapi beda sama 2-3 tahun dulu, jauh sekali. Biasanya pengunjung yang akhir-akhir ini yang dicari itu buku-buku macam apa? Kalau akhir-akhir ini ya berhubung habis lulusan pelajaran masih kan, sama yang remedi ganti buku bacaan buat ganti gitu. Kalau di sini sendiri Mas, ini buku apa aja nih Mas yang tersedia? Kalau saya buku umum, buku ya macam-macam sih, ya majalah ya ada, kalau buku lama ya ada dikit-dikit, terus apa ya, pelajaran
novel ada. Kalau buku lama itu macam apa mas? Ya kayak apa ya, kayak punya DBR gitu kan masih ada kan. Peminatnya juga Ya jarang. jarang ya. Iya, peminatnya jarang. Tapi Kalau untuk harga mas, buku-buku lama itu dari sudut apa unik antiknya atau gimana? kalau Untuk buku lama buku ya antiknya biasanya kan orang seneng lamanya itu. Kalau kayak kan sekarang banyak yang dicetak ulang tapi tetap kalau buku yang lama masih ada harganya sih. Sampai berapa? Tapi ya nggak kayak dulu karena sudah dicetak ulang gitu. DBR dulu kan sudah jutaan, kalau sekarang udah nggak ngangkat. Sekarang berapa? Ya sekitar 300-an paling. Dulu kan 1 juta lebih. Kalau macam buku-buku ini tuh dapat dari mana sih? Kalau saya ada yang jual ke sini, ya ada yang nyari di Loak, ada yang ngoper ke teman. Dari sejak kapan mas usaha ini? Apa ketika masih di depan stasiun dulu? Kalau saya pindah ke sini itu, ya mulai pindah sini saya. Lagi punya saudara profesi soalnya. Kan ngawali kan ya susah sama. Ngawali pindah itu kan gak susah. Ya, tapi ya sempat enak. Sekarang gini lagi. Sama usaha dilakoni. Kayak tahun ajaran baru gitu juga masih Kalau lanjut? tahun-tahun kemarin 2-3 tahun masih bisa dirasakan. Kalau sekarang itu bertahan tok. Siapa yang kuat bertahan ya enak lah mungkin. Selain pesatnya kemajuan digital, apa lagi mas kira-kira yang membuat sepi ini? Ya nganu apa, minat orangnya wis beda lagi wis. Jadi minat bacanya gitu turun atau gimana? Iya, orang kan lihatnya ke teknologi sekarang. Orang belinya ya di lewat internet. Jadi umpamanya mau beli satu ya malah cuman satu itu aja. Kalau kesini kan orang jadi lihat lainnya, bisa beli lainnya. Kalau di online kan nggak bisa. Beli satu ini umpamanya majalah ini, ya ini toh. Kalau kesini kan orangnya beli ini, lihat ini, nanti bisa beli yang ini. Itu. Oh sekarang mas yang lagi apa laku apa mas? Buku-buku apa? Ya pelajaran itu. Pelajaran itu. Ya. Kalau buku umum, kalau pas hari Minggu tok sini yang bisa dirasakan. Kalau Minggu kan ada pasar Minggu di depan. Jadi orang beli masih ada. Untuk Kalau hari- konsumen atau pengunjung dari wilayah Malang aja? Kalau ulama ada yang dari luar juga, tapi jarang. Belum tentu sebulan sekali. Ya nyari-nyari, kadang ada yang nyari dokumen lama ya, macam-macam. Perangko ya ada yang nyari perangko. Kalau pelajaran kan sekitar sini aja, Malang Raya ini. Ini kan banyak ini tuh apa puluhan universitas yang ada di Malang, mahasiswa apa juga banyak di sini mahasiswa. Mahasiswa ya tahu sendiri sekarang kan menurun, jadinya mahasiswa juga ya kayaknya ya menurun, daya belinya, kekuatan belinya itu loh, jadinya turun. Apa yang Jadinya- diusahakan kalau ini dari buku ini agar nggak tergerus oleh teknologi, ini apa yang harus dilakukan ke depannya? Terus bertahan toh kalau saya nggak ngapa-ngapain. Terus nunggu anu toh keajaiban. Ada harapan? Karena kan orang beli kan nganu Pak. Kan ada yang seneng harus bukunya kan. Kalau zaman yang anu kan
lihat di internet aja kan sudah bisa, tapi orang kan ada yang masih seneng buku langsung, jadinya itu di sini aja sekarang sudah beda-beda, banyak yang mulai dijual karena nggak mampu bertahan. Di Wilis ya sama, saya kan ya punya di Wilis, jadinya tahu sana ya sama. Ini harusnya teknologi memang. Pangsa pasarnya kalau teknologi kan bisa luar kota. Apa juga udah mencoba untuk apa? Sudah online? sekali tok ikut Shopee, tapi nggak saya jalani. Cuman laku sekali tok. Harus ngerubah itu loh, sama manteng itu setiap hari kan ngeliatin. Tiap hari ngerubah anunya. Diputar, kalau nggak diputar gitu ya nggak aktif sih, lama-lama ya tumpuk hilang, nggak ada promonya. Selain penjualan online melalui Shopee, apa juga Facebook, apa itu? Kalau saya enggak, kalau teman-teman ada Facebook ya ada. Kenapa nggak ngikutin langkahnya teman? Ya itu ribetnya itu, saya yang nggak mampu siapa adanya. Tapi untungnya saya di depan sini ya masih. Kalau yang belakang udah harus gitu memang. Ini ada harapan Mas, apa yang disampaikan mungkin ke pemerintah atau apa saja harapan? Kalau ke pemerintah apa ya? Bantuin promo aja biar orang lari ke sini. Wah, kegiatan-kegiatan banyak yang bawa ke sini lah biar ada orangnya. Kalau selama ini kan ngandalin cuman pasar minggu ya. Kalau bisa kegiatannya ke sini arahnya, jadi orang masuk lebih banyak, barangkali bisa membantu. Adanya pasar minggu sendiri, imbasnya sejauh mana? Banyak sih, ya kalau umumnya di sini perharinya 50, kalau ada pasar minggu bisa 3 kali lipatnya, karena ya orang kan rekreasi, jadinya lihat-lihat majalah gini kan nggak mungkin orang nyari tiba-tiba nyari gitu kan, nggak mungkin kalau gini-gini ya, lihat-lihat dulu seneng baru beli. Jadi Sanda Oki merasa terbatas dalam upayanya mengatasi situasi ini. Karena usaha di pasar buku adalah satu-satunya sumber pendapatannya. Ia berharap pemerintah setempat dapat memberikan kebijakan yang mendukung operasional pasar buku dan seni velodrom. Bukan dalam bentuk bantuan modal, melainkan bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi agar minat masyarakat terhadap penjualan buku kembali pulih dan meningkat. Kidot Mayantara Media Group melaporkan dari Kota Malang.